Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semangat kan anak-anak ibu semuanya. Semangat, Bu. Ya, harapan ibu kalian itu tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, anak-anak kita mau tepuk semangat dulu ya, biar semangat, oke? Oke. Oke, Iya, Bu. Bu. Oke, anak-anak. Kalau ibu bilang tepuk semangat, tahu kan anak-anak? Masih ingat kan? Tahu. Iya, Bu. Oke. Tepuk semangat. Udah benda. Semangat. Semangat. Lihat dulu. Nah, anak-anak, barisan kursinya tetap jaga jarak. Ya, anak-anak, tetap jaga jarak, tetap memakai masker. Tadi sudah cuci tangan kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang kan masih COVID ya, anak-anak. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak, coba dulu duduk yang rapi, pakaiannya dirapikan, maskernya dirapikan. Ya, anak-anak. Nah, Ibu mau lihat dulu. Anak-anak semuanya hadir hari ini. Apa ada yang absen? Ada, Bu. Ya, siapa yang absen, Nak? Udin. Udin? Iya. Wah, mudah-mudahan si Udin besok datang ke sekolah ya. Iya, Bu. Kita mau bernyanyi dulu. Ya, supaya semangat. Aku anak Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. yang bawa doa. Kita mau mulai dengan berdoa. Karena apa? Karena anak yang baik harus taat kepada Tuhan, ya anak-anak. Nah, anak-anak yang bawa doa untuk membuka pelajaran kita adalah Susana. Ayo Susana, silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini dia minggu lalu pelajaran pembelajaran kedua, yaitu tentang apa minggu lalu? Siapa yang bisa? Ayo Wiwin. Iya, Bu. Ayo perhatikan Ibu. Iya, Bu. Ya, Yang lihat dulu. itu sila ketiga, Bu. Iya. Iya, tentang sila ketiga. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk adalah pembelajaran ketiga. Di tema yang keempat, tetap berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Ya, muatan pelajarannya ada 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Dengan KD 38 untuk IPA. Kalau nanti kita belajar bahasa Indonesia, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, seperti cerita, dongeng, dan sebagainya. Tujuan kita belajar hari ini anak-anak, nah ini dia. Yang pertama, mampu menemukan cara pengolahan sampah. Kita nanti belajar cara pengolahan sampah. Bahkan pekerjaan ibuku adalah perajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Katanya begitu. Ya, nah, lihat di sini, Ibu ada cerita, judulnya Pengrajin Cenderamata. Nah, Ibu mau yang membaca yang di dalam kelas ini, Wiwin Indiasari. Coba, ayo baca nak. Iya, Bu. Ya, baca nak. Pengrajin cenderamata. Iya. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Iya, terima kasih Wiwin Indiasari. Sama-sama, Nah, Ibu. Anak-anak, kalian lihat tuh di gambar. Melalui slide yang Ibu tampil kemarin. Ada Gantungan ya, Bu Ya, ya? Bu. Iya, gantungannya itu Ada motifnya. Saya, Bu.
Iya, Bu. Taufik. Ayo Taufik. Ikan, Bu. Ada ikan. Itu gambar tulang ikan, Ada Bu. bunga, Untuk bunga. kucing. Tulang Kupu-kupu, ikan. Bu. Ada. Nah, ayo baca lagi. Sekarang Ibu yang mau mendengar. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di Iya. samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk. Bagus, tidak ada yang mau ditanya. Nah, anak-anak, Ibu mau kasih LKPD yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa produk yang dihasilkan Ibu tersebut? Masuknya di cerita tadi ya, Nak? Oh, yang tadi. Iya, Bu. Iya, Taufik. Itu kotak tisu sama gantungan, Bu. Iya, pintar sekali. Tempat tisu dan gantungan kunci ya, Nak? Ya, Bu. Baca, kelihatan Seorang kan? pengrajin, ya Ibu. Iya. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua tetap bersemangat dalam belajar dan menggali pengetahuan. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan sampah agar tidak terjadi penumpukan dan pencemaran lingkungan. Mari kita simak penjelasannya. Sampai di situ ada yang tidak dimengerti? Mengerti semua ya anak-anak? Mengerti, Iya, Bu, ngerti, Bu. Oke, sekarang Ibu Tidak mau paham, kasih- Bu. Iya, sekarang Ibu mau kasih LKPD yang kedua. Nah, tapi di sini kerjanya per kelompok ya. Ibu nanti akan bagi kelompok. Kelompok 1, Taufik sama Surti. Kelompok 2, Suparti sama Susana. Kelompok 3, Tati dengan Wiwin. Yang selanjutnya kelompok 4, Suprapto, Valeria dengan Triwahyuni. Nah, itu dia pembagian kelompoknya. Nah, ini anak-anak kerjakan ya LKPD yang kedua. Kemudian Ya, yang Bu. di rumah boleh nanti lihat bukunya ya, Nak, di rumah. Di halaman berapa? Kerjakan dengan baik. Ya. Ini ada tujuan pembelajarannya memberi contoh dengan 4 cara pengolahan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya Nak. Sebentar lagi Ibu akan panggil teman-teman perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Ya, siap, Bu. Iya, ya. Oke, terima kasih sekali buat kelompok 1 sudah menjawab dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, anak-anak, sampai di situ ada pertanyaan? Ya, kelompok yang lain perhatikan dan lihat itu ya, kelompok 1 mereka dengan kerjasamanya, mereka dapat menyelesaikan presentasinya dengan baik dan mengerjakan LKPD yang kedua ya anak-anak. Nah sekarang kita lanjutkan ke nih. Perhatikan ya, mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Nah sekarang perhatikan lingkunganmu. Ini ada 9 inovasi pengolahan sampah. Perhatikan ya video yang Ibu putar ini ya. Semoga sinyalnya bagus di sana. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sampah yang baik. Kita harus kirim dulu ke luar negeri ya. Oke anak-anak, ada pertanyaan dari situ anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada, semua jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sekarang Ibu ngasih LKPD yang ketiga. Sekarang Tati, ayo Tati.
Aku dong, Bu. Oke, Surti, silakan Surti. Aku itu loh, Bu, dari bekas plastik itu minyak goreng tuh, Bu. Bikin kipas, Bu, aku. Oh, bikin kipas ya? Iya. Iya, nanti ajarin Ibu ya bikin kipas ya, Nak. Siap, Bu, siap. Iya, Ibu belum pintar tuh bikinnya. Selalu gagal. Oke, Aku siapa juga lagi? diajarin sama mamaku. Aku, Bu. Oke, iya. Ayo, anak Ibu siapa? Bu Tati. Aku, Tati. Bu. Aku Ya, Tati, kalau silakan. dapat sedotan yang banyak tuh, kalau teman-teman pada makan kan ada sedotannya, Bu. Nanti sedotannya benar. aku buat, dirangkai, dironcet, terus dianyam. Nah, itu nanti jadi tatakan gelas, Bu. Iya, pintar Taplak. sekali. Iya. Oke, ternyata anak-anak Ibu semuanya kreatif. Kreatif dari mana? Mungkin sering nonton di YouTube, di televisi, atau sudah kita pelajarin kemarin itu ya, Nak, cara-cara untuk membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Nah, anak-anak, Ibu punya cerita loh. Ibu punya video ceritanya, enak loh. Ini ceritanya tentang tupai dan ikan gabus. Nah, perhatikan ya anak-anak. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Ya, dibaca lagi ya, Nak. Nah, sekarang Ibu mau kasih nih, ada LKPD yang terakhir. Ya, Terima kasih. Nah, anak-anak, semuanya sudah mengerjakannya dengan baik. Nanti dipelajari lagi di rumah ya. Nah, ini ada refleksinya. Ada pertanyaannya untuk kalian anak-anak. Apa yang sudah kamu lakukan dengan sampah yang ada di rumah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bu. Oke, Taufik. Buang ke tempat sampah, Bu. Ya, buang ke tempat sampah. Bagus. Ada lagi? Mendaur ulang, Bu. Kenapa, Suparti? Mendaur ulang sampah, Bu. Oh iya, Wiwin mendaur ulang sampah kembali. Bagus ya, Nak. Ya, Ibu mau kasih nilai. Ya, anak-anak. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan. Kesimpulan hari ini yaitu yang pertama, memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, pelajaran minggu depan kita belajar dari tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku dari pembelajaran 4. Jadi hari ini Ibu tidak mengasih PR di rumah. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kapan, Nak? 10, Bu. 10 November ya kan? 10 November ya, Bu. Iya, jadi hari ini Ibu kasih bonus, tidak ada PR-nya ya, Nak. Tapi dipelajari untuk minggu depan dari pembelajaran yang keempat, ya, Nak? Nah, anak-anak, sekarang kita mau pulang. Tapi sebelum pulang kita bernyanyi. Ayo semuanya berdiri, kita mau bernyanyi sambil melakukan gerakan. Nah, Ibu ada ini video. Diikuti ya, Nak. Judulnya, lagunya Menanam Jagung. Ayo boleh diikuti. Anak-anak, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang ayo kita mau berdoa. Ya. Mari teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anakku, Valeria. Nah, anak-anak, Mama, Bu. pelajaran kita sudah selesai. Jadi nanti pulang hati-hati di jalan. Tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jauhi keramaian anak-anak. Iya, Bu.
Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Dadah anak-anak.